Iblis tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, Sang Pencipta adalah Yesus. Saya Pendeta Tan Hunai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Siapakah Sang Pencipta? Yesus sendiri berkata. Ini Yesus sendiri berkata, I am the originator of God creation. Revelation chapter 3 verse 14. Ya, Wahyu 3 ayat 14. Yesus sendiri berkata, ditulis memakai huruf merah. Ini perkataan Yesus dari langit tingkat 2. Aku, ya, the originator of God creation, permulaan dari segala ciptaan Allah, artinya Sang Pencipta. Bukan ciptaan yang mula-mula, ya. The originator of God creation itu Sang Pencipta. Sedangkan ciptaan mula-mula, permulaan adalah hikmat, ya, Amsal 8 ayat 22. Sang Pencipta itu Yesus, ya. Lah kalau iblis, Pak, iblis ya boro-boro. Iblis itu tidak pernah diciptakan kok. Yang menciptakan iblis siapa, Pak? Enggak ada. Loh, Allah menciptakan iblis, Pak, itu Allah macam apa? Allah itu maha suci, maha kudus, kok menciptakan yang maha tidak suci? Yang benar gimana, Pak? Yang benar Allah menciptakan malaikat. Salah satu malaikat itu adalah bintang timur, Lucifer, sinaga, ya, sinaga merah padam, Azazel, Beelzebul, Lewiatan, itu nama-nama iblis itu, ya. Termasuk apa, Pak? Termasuk kucing. Kucing, Pak. Iya, makanya kucing itu tidak ada di Alkitab. Itu dipakai oleh iblis untuk mengganti dirinya, ya. Makanya ada malu-malu kucing tuh. Kucing garong, you know. Iblis tidak bisa menciptakan apa-apa. Jadi Yesus menciptakan malaikat. Salah satu malaikat itu adalah Lucifer. Yesaya 14 ayat 12. Bintang timur putra fajar, ya. Seperti itu. Lalu dia memberontak, ya. Jadi iblis itu tahu Allah itu Yesus, tahu. Kok Tritunggal nggak tahu, Pak? Kan sudah ditulis di Yakobus 2 ayat 19. Setan iblis itu percaya satu Allah. Tritunggal percaya 3 Allah. Ya, setan itu nggak percaya itu yang namanya 3 tapi 1 itu Tritunggal. Ya, setan itu nggak percaya loh kalau Allah itu 3 tapi 1. Tapi orang-orang dari 45.000 gereja denominasi malah percaya itu Allah itu 3 tapi 1. Kok lebih rendah dari iblis? Udah tahu, makanya itu ada ayatnya, Yakobus 2 ayat 19. Setan iblis itu percaya satu Allah. Bahkan gemetar. Karena iblis setan itu awalnya malaikat diciptakan oleh Yesus. Ya, iblis tidak bisa menciptakan apa-apa. Iblis memakai simbol tadi yang saya sebut ada 7, ya. Satan, kemudian sinaga, ya, naga besar, ya. Kemudian Beelzebul, kemudian Azazel, kemudian Mammon, kemudian bintang timur, kemudian Lewiatan, ya. Lalu kucing. Makanya kucing tidak ada di Alkitab. Ya, itu simbol iblis paling modern. Kucing itu binatang haram karena berjalan dengan keempat telapak kakinya menurut Imamat, ya, Imamat pasal 11. Kucing, ya, anjing, macan. Anjing itu haram karena berjalan dengan keempat telapak kakinya. Macan juga haram, ya. Kucing juga haram. Tapi karena kucing ini jelmaan atau simbol iblis, maka ya begitulah tipu daya iblis. Kucing yang harusnya haram, makanya ada malu-malu kucing dan kucing garong, ya. Kucing adalah simbol iblis, ya. Tidak ada kucing di Alkitab. Ya, satu-satunya binatang yang aneh memang, ya. Ada anjing, ada babi, ada kerbau, itu ada. Tapi kucing nggak ada, karena kucing ini muncul simbol untuk iblis, ya. Ya. Hanya Yesus yang bisa
membuka pikiranmu, melenyapkan selubung, supaya tidak tumpul. Pikiranmu kan dibuka, tuh mengerti kitab suci, tuh mengerti kitab suci. Percaya kepada Kristus, dibaptis, Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah. Ditinggikan, dimuliakan namanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi iblis tidak bisa mencipta apapun juga, ya. Pendapat yang mengatakan iblis menciptakan ini, menciptakan itu, tidak bisa. Iblis itu mempengaruhi, ya. Lalu memakai binatang kucing sebagai simbol, ya. Yaitu diduga dulu persilangan antara macan dan macan kumbang, muncullah kucing, ya. Kucing adalah jelmaan iblis, ya. Kucing itu harusnya haram, ya. That it. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Iblis tidak pernah mencipta apapun juga. Haleluya, amin.